Assalamualaikum, Bu. Maaf, saya menelpon Ibu. Saya ingin konseling dengan Ibu. Waalaikumsalam. Kebetulan hari ini Ibu tidak terlalu sibuk. Sebelum kita melakukan proses konseling, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apakah Ananda sudah mengenal Ibu? Belum, Bu. Nah, kita perkenalkan diri dulu. Ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Nike Gusmida, bisa dipanggil Nike. Ananda dengan siapa? Iya, saya Nina, Bu. Apa kabar Nina hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelumnya apakah Nina pernah melakukan proses konseling? Sudah, Bu. Baik, sekarang Nina sudah kelas berapa Nina? Kelas 7, Bu. Di mana Nina sekolah sekarang? Di SMP 3, Bu. Wah, sudah SMP ya Nina. Wah, sebentar lagi Nina sudah masuk kelas 2 ya Nina. Sekarang semester genap kan? Iya, Bu. Bagaimana sekolah Nina sekarang? Sekarang sudah mulai luring, Bu. Wah, sudah kangen ya sama sekolahnya? Sudah rindu sama teman-teman? Sudah jarang berkumpul dulunya, sekarang sudah berkumpul? Sudah belajar bersama ya Nina? Iya, Bu. Nah, sekarang hal apakah yang meresahkan pikiran Nina? Begini, Bu. Saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Saya ingin menceritakannya kepada Ibu. Begini, Bu. 2 minggu yang lalu, saya ketahuan membolos dari sekolah oleh orang tua saya. Kemudian saat di rumah saya dimarahi oleh orang tua saya. Mereka menanyakan mengapa saya membolos dari sekolah. Saya sangat takut, Bu. Akhirnya saya jujur kepada mereka bahwa saya memang membolos. Dan saya katakan bahwa penyebab saya membolos adalah karena guru saya cara mengajar sangat tidak enak. Sehingga saya membolos sekolah dan ketahuan. Saya takut, Bu. Oh iya, sudah berapa lama Nina dalam seminggu ini tidak masuk sekolah? Sudah 2 kali, Bu. Saya benar-benar takut, Bu. Saya takut dimarahi sama orang tua saya. Saya takut. Saya sangat takut, Bu. Baik, Ibu sekarang kurang mengerti tentang perasaan takut yang Nina rasakan saat sekarang ini. Nah, coba Nina jelaskan bagaimana maksud dari rasa takut yang Nina rasakan saat sekarang ini. Saya sangat takut kalau seandainya nanti orang tua saya bakal memberhentikan saya sekolah, Bu. Memotong uang jajan saya. Dan saya sangat takut, Bu. Saya tidak akan diperbolehkan lagi bergaul dengan teman-teman saya. Sekarang, coba Nina jelaskan kepada Ibu apa yang Nina rasakan pada peristiwa yang Nina alami saat ini. Yang saya alami sekarang, Bu, saya sangat takut. Saya merasa tidak memiliki arti. Saya malu, Bu. Dan saya sangat tertekan terhadap saya. Sehingga saya sangat takut dan saya ingin lari dari masalah yang saya alami, Bu. Iya, Ibu paham. Ibu mengerti dan Ibu sangat prihatin terhadap masalah yang Nina rasakan. Nah, eh, saat sekarang ini tampak dari hasil pengamatan dari masalah nilai yang Nina alami sekarang, tampaknya semua hal yang Nina ungkapkan kepada Ibu merupakan gambaran dari perasaan ketakutan Nina yang sangat luar biasa, karena Nina sangat takut kehilangan perhatian dari orang tua Nina, bahkan rasa sayang dari orang tua Nina. Iya, Bu. Baiklah, sekarang Ananda berada dalam proses konseling yang mana dalam proses ini Ibu mengharapkan kejujuran dari Nina dalam bercerita. Nah, dalam proses konseling ini Ibu mengharapkan keterbukaan, ke kesukarelaan. Nah, dalam proses konseling ini kita menggunakan azas, yaitu azas kesukarelaan, kerahasiaan, di mana segala data, keterangan yang Nina berikan kepada Ibu tidak akan Ibu beberkan ke siapapun, baik itu ke
orang tua Nina, baik itu ke teman-teman, bahkan ke siapapun, kecuali dari izin Nina sendiri. Bagaimana Nina? Apakah Nina sepakat dengan struktur ini? Sepakat, Bu. Nah, baik. Dalam proses konseling ini, bagaimana kita menggunakan waktu yaitu kurang lebih 20 menit. Iya, Bu. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Nina, bagaimana keadaan kelas tempat Nina bersekolah sekarang? Keadaan kelas saya tuh seperti keadaan pada umumnya, Bu. Tidak ada perbedaan, tetapi guru-guru yang mengajar di kelas saya sering membuat saya tidak nyaman, Bu. Sehingga saya sering membolos dari sekolah. Baik, sekarang Ibu meminta Nina untuk mengungkapkan perasaan Nina selama ini kepada guru yang membuat Nina tidak nyaman saat di kelas, sehingga Nina akhirnya membolos. Saya bingung mengungkapkan perasaan saya, Bu. Kalau begitu, kita menggunakan di sini yaitu namanya teknik kursi kosong. Apakah Nina tahu apa itu teknik kursi kosong? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan yaitu teknik kursi kosong di sini. Nina meluapkan segala perasaan Nina, baik yang tidak semua perasaan Nina di kursi tersebut, dan Nina membayangkan di kursi tersebut ada orang yang akan Nina sampaikan perasaan Nina kepada orang tersebut. Nah, coba Nina bayangkan di kursi tersebut ada guru Nina. Bagaimana Nina? Iya, Bu, saya mengerti. Nah, sekarang di belakang Ibu ada terdapat yaitu kursi kosong. Apakah Nina melihat kursi ini? Iya, Bu. Lihat kursi itu. Nah, silahkan Nina bayangkan di kursi ini terdapat guru yang Nina ingin meluapkan perasaan Nina kepada guru tersebut. Silahkan Nina lakukan, Nina. Ibu tahu tidak bahwa saya sangat tertekan belajar dengan Ibu. Saya sangat muak dengan cara Ibu mengajar yang hanya membentak saya, menyuruh saya mencatat buku, dan tidak memberikan saya kebebasan dalam berpendapat, dan selalu ingin menang sendiri. Ibu tahu saya benar-benar muak melihat Ibu, sehingga saya selalu membolos dari pembelajaran Ibu di kelas, biar Ibu memperhatikan perasaan saya di kelas. Baik, lalu apa tanggapan yang diberikan guru tersebut? Baik, Ibu sekarang paham. Dengan metode belajar Ibu sekarang membuat kamu tidak nyaman belajar di kelas dan membuat kamu bolos sekolah. Lalu, apakah respon yang kamu berikan? Iya, Bu, saya ingin dimengerti, Bu. Lalu, apakah tanggapan yang diberikannya lagi? Baik, Ibu memahaminya. Dan Ibu akan menukar metode pembelajaran Ibu. Tidak seperti biasanya lagi, di mana Ibu akan mengajar dengan lebih baik dan mendengarkan pendapat dari siswa. Dan kedepannya kamu lebih giat lagi belajarnya dan jangan sering bolos. Lalu, apa tanggapanmu selanjutnya? Iya, Bu, terima kasih telah mengerti dan memahami saya. Saya akan giat belajar untuk belajar ke depannya. Oke. Sekarang kita mengetahui bagaimana perasaanmu saat sekarang ini. Nah, sekarang eh, kita fokus permasalahan sekarang yaitu perilaku membolos. Nah, mengenai tindakan membolos, Ananda apakah merasa itu bagian dari tindakan atau pelarian Ananda atas rasa ketidakpuasan Ananda pada guru di kelas?
Iya, Bu. Kalau guru itu saya benar-benar emosi, terbawa suasana marah, Bu. Saya memang merasakan tindakan saya membolos ini merupakan salah satu upaya pelarian saya dari keadaan kelas yang tidak sesuai dengan harapan saya, Bu. Iya, Ibu maklumi. Ananda memang terbawa suasana. Ananda merasa bahwa tindakan membolos ini memang sebagai pelarian dari suasana tindakan yang tidak menyenangkan di kelas. Nah, Ananda sadar tidak bagaimana akibat dari tindakan yang membolos ini, baik pada diri Ananda maupun orang tua Ananda? Iya, Bu. Saya benar-benar menyadarinya. Bahkan saya mengalaminya sendiri, Bu, sampai saya benar-benar dimarahi sama orang tua saya. Dan juga tindakan saya yang membolos ini tidak membawa perubahan apapun terhadap kondisi di kelas saya, malah membolos, malah hubungan saya dengan orang tua dan guru menjadi lebih buruk. Baik, dari jawaban Ananda tadi, Ibu mengetahui bahwa Ananda sadar akibat yang timbul dari tindakan membolos tersebut. Nah, tetapi kenapa tindakan membolos tetap Ananda ambil sebagai jalan pelarian atas ketidaknyamanan Ananda di kelas? Saya melakukan itu agar saya dapat diperhatikan, saya dapat didengar, dan saya dapat menyampaikan kepada guru tersebut bahwa cara mengajarnya banyak tidak disukai oleh siswa. Kalau tidak melalui kalau tidak melalui cara ini, saya tidak tahu lagi harus menyampaikan dengan cara apa. Baik, dari jawaban Ananda seperti itu, Ibu dapat mengidentifikasi bahwa Ananda mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang menggendakkan sehingga Ananda memilih untuk membolos agar dapat diperhatikan. Kalau menurut Ananda bagaimana? Benar, Bu. Dan saya tahu tindakan membolos itu bukanlah tindakan yang tepat untuk diambil. Akan tetapi, saya sudah benar-benar tidak merasa nyaman, Bu, diajar oleh guru tersebut. Sehingga cara saya untuk melepaskan diri dari pikiran saya ini ya, cara membolos inilah, Bu, yang saya ambil. Mohon maaf sebelumnya Ananda. Bisakah Ananda mengulang sekali lagi Ananda? Baik, Bu. Benar, Bu. Dan saya tahu tindakan membolos itu bukanlah tindakan yang tepat untuk diambil. Akan tetapi, saya sudah benar-benar tidak merasa nyaman dengan ibu itu, Bu. Sehingga cara saya untuk melepaskan diri dari kepenatan pikiran saya ini ya, Bu. Cara cara membolos inilah, Bu, yang saya ambil. Ananda tidak perlu menyelesaikan terlalu dalam begitu. Yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu, menjadi kenangan, dan pembelajaran yang terpenting adalah bagaimana kamu sekarang mampu menyadari kesalahan dan mau berubah. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah Ananda harus menentukan tindakan-tindakan dan perilaku Ananda di mana yang akan datang sehingga kejadian membolos ini tidak terulang lagi. Saya sangat berterima kasih sama Ibu atas nasihatnya tadi. Tetapi di sini saya bingung, Bu, tindakan-tindakan apa yang harus saya ambil untuk mengatasi sikap membolos saya. Baik, sekarang Ananda harus sadar bahwa penyebab Ananda untuk membolos dari sekolah bukanlah dari faktor-faktor yang ada di luar diri Ananda, tetapi faktor-faktor datang dari dalam diri Ananda. Sehingga kamu harus menyadari dulu eh, dan memunculkan rasa tanggung jawab dari diri kamu. Iya, Bu. Sekarang kita akan menggunakan yang namanya yaitu saya bertanggung jawab atas perbuatan. Misalkan Ibu contohkan begini. Uh, saya bertanggung jawab, saya tidak akan mengulang mengambil pensil teman lagi. Nah, dengan kalimat saya bertanggung jawab tersebut,
kamu menentukan sendiri kamu bertanggung jawab atas apa, bagaimana? Ya, Bu. Saya mengerti. Silahkan kamu ungkapkan. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya membolos dari sekolah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, sekarang kamu sudah mengatakan bahwa kamu sudah bertanggung jawab, tidak akan membolos lagi, dan kamu sudah mengatakan perasaan kamu kepada guru tersebut. Iya, Bu. Tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu, untuk mengatasi perilaku bolos yang ada pada diri saya, Bu? Sekarang saya akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa kamu untuk tidak membolos lagi. Kamu bisa memilih lingkungan yang lebih baik dan bisa menerima kamu sehingga bisa mengurangi keinginan kamu untuk membolos. Nah, misalkan yang pertama ini, kamu coba untuk menjauhi lingkungan-lingkungan yang bisa memancing kamu untuk membolos. Kamu bisa memilih lingkungan-lingkungan yang lebih baik dan bisa menerima kamu sehingga bisa mengurangi keinginan kamu untuk membolos. Yang kedua, kamu bisa mencoba untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai kondisi lingkungan yang ada di hadapan kamu. Nah, kamu harus siap sebab kita tidak selamanya mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita mendapatkan kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, dengan berlatih menghadapi beberapa kondisi-kondisi lingkungan sejak kecil akan membantu kita di saat dewasa nanti. Nah, yang selanjutnya yaitu kamu harus menumbuhkan semangat juang di dalam diri kamu dan kamu harus mampu mengintrospeksi diri kamu. Nah, dengan mampu mengintrospeksi diri, kamu bisa membuat diri kamu tidak mudah melimpahkan kesalahan atas apa yang terjadi pada diri kamu dari luar, tetapi kamu bisa mengkajinya dari dalam diri kamu. Nah, sehingga kamu bisa memutuskan tindakan apa yang harus kamu lakukan. Nah, tidak lagi bingung sehingga mengambil tindakan yang salah seperti yang kamu ambil, yaitu kamu ambil keputusan membolos. Nah, saya rasa kamu cukup baik untuk memilih salah satu solusi dari beberapa solusi yang saya berikan tadi. Nah, karena kamu memiliki kebebasan memilih solusi menyelesaikan masalah didasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang kamu miliki atau kamu perhitungkan. Iya, Bu. Terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah diberikan ke saya. Insya Allah, saya akan menjalankan arahan dari Ibu dan akan mencobanya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Semoga beberapa arahan yang Ibu berikan akan membantu saya dalam mengatasi perilaku membolos saya, Ibu. Iya, Ibu sangat senang mendengarnya. Sekarang, setelah proses konseling kita selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling ini semakin jelas. Hal-hal yang dapat saya simpulkan: pertama, kamu membolos dari sekolah karena cara mengajar guru tersebut di kelas yang tidak membuat kamu nyaman. Kedua, kamu mengetahui bahwa tindakan membolos itu salah satu uh, yang tetap kamu lakukan karena tidak ada cara lain lagi untuk menyampaikan keinginan kamu kepada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, kamu menyadari bahwa terungkap melalui beberapa teknik konseling yang Ibu lakukan sehingga Ibu dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang Ananda hadapi. Iya, Bu. Terima
akan mengintrospeksi diri saya lagi dan akan mencoba memperbaiki perilaku saya. Dan saya akan mencoba untuk menerapkan arahan yang telah Ibu berikan untuk saya memperbaiki diri saya. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan keluluhan saya. Iya, sama-sama. Ibu senang sekali mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah kamu ambil bisa bermanfaat dan membantu kamu menjadi lebih baik. Apabila perkembangan berikutnya dari kamu, Ibu akan menunggu perkembangan kamu berikutnya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.